Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Nurlinda Design. Saya dari kelas 5D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manusia dalam keragaman sosial budaya. Oke, langsung saja. Seperti kita lihat di slide pertama, manusia dan kebudayaan. Manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna menciptakan kebudayaan mereka sendiri dan melestarikannya secara turun-temurun. Budaya tercipta dari kegiatan sehari-hari dan juga dari kejadian-kejadian yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Manusia adalah makhluk berbudaya. Berbudaya merupakan kelebihan manusia dibandingkan makhluk yang lain. Dengan berbudaya, manusia dapat memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan-tantangan di hidupnya. Manusia menggunakan akal dan budinya dalam berbudaya. Kebudayaan merupakan perangkat yang ampuh dalam sejarah kehidupan manusia yang dapat berkembang dan dikembangkan melalui sikap-sikap budaya yang mampu mendukungnya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan beragam suku dan ras sehingga menghasilkan kebudayaan yang beraneka ragam. Kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tersebut bukan hanya berupa kekayaan sumber alam saja, tetapi masyarakat Indonesia juga memiliki kekayaan lain seperti kekayaan akan kebudayaan suku bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian manusia dan kebudayaan atau budaya. Yang pertama yaitu pengertian manusia. Manusia dalam bahasa Inggris disebut man. Arti dasar dari kata ini tidak jelas, tetapi pada dasarnya dapat dikaitkan dengan mens atau bahasa Latin yang berarti ada yang berpikir. Demikian halnya arti anthropos dari bahasa Yunani tidak begitu jelas. Semula anthropos berarti seseorang yang melihat ke atas. Sekarang kata ini dipakai untuk menggantikan wajah manusia. Dan akhirnya homo bahasa Latin yang artinya orang yang dilahirkan di atas bumi. Pada dasarnya manusia adalah makhluk individu, manusia yang merupakan bagian dari unit terkecil dari kehidupan sosial atau manusia sebagai makhluk sosial yang membentuk suatu kehidupan masyarakat. Manusia merupakan kumpulan dari berbagai individu. Selanjutnya pengertian kebudayaan. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sangskreta yaitu budhaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Budi atau akal diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan kepada generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Selanjutnya yaitu sifat budaya dan kecenderungannya. Sifat-sifat budaya, kebudayaan yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama. Seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan memiliki ciri atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik, melainkan bersifat universal, di mana sifat-sifat budaya itu akan memiliki ciri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan, yaitu sifat hakiki yang berlaku untuk bagi semua budaya dimanapun. Sifat hakikat kebudayaannya diantaranya yaitu kebudayaan terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. Yang kedua yaitu kebudayaan telah ada dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Dan yang ketiga yaitu kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya, bukan secara biologis, melainkan hanya mungkin diperoleh dengan cara belajar, dan kebudayaan tersebut diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan. Luas bidangnya kebudayaan menimbulkan adanya telahan mengenai apa sebenarnya isi dari kebudayaan itu.
Pandangan para ahli tentang kebudayaan ini sangat berbeda-beda. Tetapi sama-sama memahami bahwa kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang terintegrasi. Unsur-unsur kebudayaan terdapat pada setiap kebudayaan dari semua manusia dimanapun berada. Selanjutnya, Konjantiningrat menyusun 7 unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal. Berdasarkan pendapat para ahli antropologi, yaitu ada 7 unsur kebudayaan yang dimaksud, yaitu yang pertama ada bahasa, sistem mata pencarian hidup, organisasi sosial, sistem pengetahuan, sistem religi, sistem kesenian, dan yang terakhir yaitu sistem peralatan hidup dan teknologi. Selanjutnya yaitu proses dan perkembangan budaya. Perkembangan dan perubahan kebudayaan sejalan dengan perkembangan manusia. Perkembangan dan perubahan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan manusia itu sendiri, karena kebudayaan diciptakan oleh dan untuk manusia. Perkembangan kebudayaan itu bersifat kompleks dan memiliki eksistensi dan berkesinambungan menjadi warisan sosial. Kebudayaan yang dimiliki suatu kelompok sosial tidak akan terhindar dari pengaruh kebudayaan kelompok-kelompok lain. Dengan adanya kontak-kontak antara kelompok atau melalui difusi, suatu kelompok sosial akan mengadopsi suatu kebudayaan tertentu bila mana kebudayaan tersebut berguna untuk mengatasi atau memenuhi tuntunan yang dihadapinya. Kesimpulan dari materi ini adalah secara sederhana hubungan manusia dan kebudayaan adalah sebagai perilaku kebudayaan. Dan kebudayaan merupakan objek yang dilaksanakan oleh manusia itu sendiri. Dalam ilmu sosiologi, manusia dan kebudayaan dinilai sebagai dui tunggal yang berarti walaupun keduanya beda, tetapi keduanya merupakan satu kesatuan. Manusia menciptakan kebudayaan. Setelah kebudayaan tercipta, maka kebudayaan mengatur kehidupan manusia yang sesuai dengan lingkungan hidup manusia. Karena pada dasarnya, suatu sistem kehidupan di mana terdapat campur tangan manusia terhadap tatanan ekosistem. Itu artinya manusia adalah bagian dari ekosistem. Lingkungan dapat pula berbentuk lingkungan fisik dan non-fisik. Lingkungan alam dan buatan adalah lingkungan fisik. Sedangkan lingkungan non-fisik adalah lingkungan sosial budaya di mana manusia itu berada. Lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia. Sekian penjelasan materi mengenai manusia dalam keragaman sosial budaya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.